Ada sejumlah hadits yang menerangkan tentang siksa kubur bagi golongan tertentu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sampai kapan siksa tersebut berlangsung? Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur ini terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian, wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah radhiyallahu anha lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan salat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Menurut Isyam bin Muhammad As-Syarif dalam Al-Jami, Syahih min Ahadits An-Nisaa, hadis tersebut menjelaskan bahwa kehidupan di alam kubur dengan segala kenikmatan dan siksanya adalah benar adanya. Ini merupakan prinsip yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lantas, apakah siksa kubur akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan hal ini dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh li Ibnul Qayyim. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai hal ini, yakni siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniupkan sangkakala untuk yang kedua kalinya, dan pendapat lain menyebut siksa kubur akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat yang menyebut siksa kubur berlangsung hingga hari kiamat bersandar pada hadits Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat." Dalam hadits Arabi bin Abbas dari Abu Aliyah dari Abu Hurairah turut disebutkan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Sementara itu, pendapat kedua menyebut siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga dia dijatuhi siksaan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, siksaan di neraka diringankan lalu ia dibebaskan dari neraka tersebut. Selain itu, siksa kubur juga bisa terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji atau bacaan yang dilakukan kerabat atau yang lainnya. Hal ini, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seperti yang dilakukan orang untuk memintakan syafaat bagi orang yang disiksa di dunia, sehingga orang itu bisa dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat. Lanjut Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti diterjemahkan oleh Kathur Suhardi. Salah satu riwayat yang menguatkan pendapat ini adalah dari Amr bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya, seraya berkata, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu, siksa kubur bisa diringankan,
Mengutip Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam karya Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, ada suatu hadits Bukhari Muslim yang menceritakan bahwa siksa kubur bisa diringankan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua benar-benar disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Salah seorang di antara keduanya adalah orang yang tidak bertakbir ketika buang air kecil dan yang lainnya suka menyebarkan kata-kata untuk mengadu domba. Lalu, beliau mengambil pelepah kurma dan membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau menancapkan 1 bagian di masing-masing kuburan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Beliau menjawab, "Semoga hal itu dapat meringankan siksa dari keduanya selama pelepah kurma itu belum mengering." Hadis tersebut kemudian melahirkan pendapat bahwa meletakkan pelepah kurma di atas kuburan adalah sunnah. Sobat beriman embun ilmu, semoga kita mendapatkan pelajaran penting dari pembahasan kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita. Nantikan pembahasan menarik lainnya dari embun ilmu. Wallahu a'lam bishawab.